Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan berikan teman-teman satu tutorial yang sangat berharga sekali buat kelangsungan daripada Windows 11 kamu atau mungkin juga Windows 10 kamu. Judul video tutorial kita hari ini adalah cara buat sistem restore di Windows 11 dan kenapa kamu sebaiknya melakukannya. Rekan-rekan, apakah kamu pernah mengalami yang namanya blue screen error atau blue screen of death? Tahukah kamu bahwa sistem restore adalah salah satu cara untuk mengatasi yang namanya blue screen of death tersebut? Mau tahu bagaimana cara membuat sistem restore di Windows 11 dan juga mungkin Windows 10 kamu? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan, sistem restore membawa PC kamu kembali ke titik yang baik di mana sebelum terjadinya yang namanya kesalahan. Sebetulnya sistem restore itu dibuat secara otomatis ketika kamu menginstall aplikasi, menginstall driver, dan juga kamu menginstall namanya update Windows 10. Itu kalau kamu sudah menyalakan yang namanya sistem restore. Jadi pesan saya, mulai sekarang juga ini, detik ini ketika kamu menonton, langsung kamu hidupkan, kamu nyalakan, kamu aktifkan yang namanya sistem restore. Ada empat manfaat yang akan saya berikan daripada sistem restore tersebut. Yang pertama, dengan sistem restore, kamu dapat memperbaiki masalah Windows kamu yang kamu mungkin tidak dapat mengatasinya dengan sendiri kamu. Yang kedua, sistem restore memulihkan sistem yang rusak yang mana dia akan mengembalikan kepada keadaan di mana sebelum terjadi yang namanya kesalahan. Yang ketiga, ini yang perlu kamu perhatikan baik-baik. Sistem restore tidak akan menghapus, tidak akan mendelete file pribadi kamu. Dan yang keempat, sistem restore itu hanya menghapus, mendelete, meremove aplikasi, driver, dan juga update Windows di mana setelah kamu melakukan yang namanya sistem restore. Jadi, kalau kamu sudah buat sistem restore, kemudian kamu menginstal apakah itu driver atau aplikasi atau pembaruan, maka tentu saja tiga hal tersebut akan hilang. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung masuk kita ke laptop atau ke desktop untuk mengetahui bagaimana cara membuat yang namanya sistem restore. Ada beberapa cara ya untuk masuk ke sistem restore itu. Saya akan berikan saja cara yang termudah untuk melakukannya. Ya, ini kamu tuliskan saja di search teman-teman. Ya, sistem restore. Kamu sudah dapat ini ya. Kamu bisa masuk ke create restore point yang ini atau yang ini bisa juga recovery. Untuk cepatnya kita langsung masuk saja kepada create restore point. Oke, tolong perhatikan di sini baik-baik teman-teman ya. Yang kamu harus perhatikan adalah pertama-tama kamu harus configure dulu. Hal yang harus kamu perhatikan baik-baik adalah bahwa sistem restore itu secara default adalah off atau secara default itu dimatikan, tidak dinyalakan. Jadi kamu harus menghidupkannya dulu terlebih dahulu. Nah, kamu masuk configure ini. Kemudian kamu lihat baik-baik apakah kamu punya restore setting ini sudah turn on atau masih disable. Nah, kalau dia disable berarti kamu harus turn on sistem restore-nya. Sebab kalau kamu tidak nyalakan tentu saja tidak akan secara otomatis kamu dapat melakukan yang namanya restore point. Kemudian kamu bisa melakukan dispatch usage, artinya seberapa banyak yang kamu ingin alokasikan SSD kamu, hard disk kamu dari ke sistem restore. Kamu bisa lihat sini ya, 1% saja itu besarannya 18,63 GB. Tentu saja semakin besar kamu alokasikan semakin baik, artinya semakin banyak restore point yang kamu dapatkan ketika kamu ingin mengembalikan sistem kamu yang rusak kepada restore point yang telah kamu buat. Tapi itu juga tentu saja tergantung daripada kapasitas hard disk kamu atau SSD kamu. Ya, saya kira teman-teman ya, 1% ini atau sebanyak 18,63 GB sudah lebih daripada cukup. Itu udah besar sekali. Nah, seandainya nih Windows 10 itu biasanya
1% 1 giga, 2% 2 giga. Tapi ini Windows 11 makanya 1%-nya itu besar sekali. Dia makan 18,63 GB. Kami bisa lihat di sini ya, current usage saya, restore point saya itu hanya sekarang ini baru sebesar 2,643 MB. Jadi 206,43 byte. Oke lah 207 MB. Jangan lupa ya, jadi kamu harus nyalakan ini sistem restore-nya. Jadi jangan sampai setelah terjadi blue screen atau error yang fatal sekali, kamu baru mau masuk sistem restore, is too late, sudah terlambat. Kenapa? Karena kamu tidak buat yang namanya sistem restore. Oke, lalu kita apply-kan, setelah itu kita oke-kan. Setelah kita configure ini teman-teman, kemudian kita create ya. Kita buat, saya bacakan di sini ya. Create a restore point right now for the drives that have system protection turned on. Jadi buat sekarang restore point-nya untuk drives, maksudnya untuk lokal ya, untuk folder yang kamu buatkan menjadi on. Kami bisa lihat sini ya. Oke, jadi on semuanya ini. Jadi terutama tolong buat yang kepada sistem C-nya aja ya, yang ini. Oke, sekarang kita lihat create ya. Jadi sekaligus juga saya akan memperlihatkan. Ketika create ini, pesan saya rekan-rekan ya, meskipun secara otomatis, seharusnya secara otomatis setiap kali kamu menginstall aplikasi, kamu menginstall driver, atau kamu melakukan update kepada Windows kamu, restore point ini akan dibuat secara otomatis. Tetapi untuk prevention, untuk pencegahan sebaiknya kamu buat aja dulu. Jadi setiap kali sebelum ya, dengerin baik-baik ya, sebelum kamu install aplikasi, kamu buat dulu restore point, itu jauh lebih baik. Jadi misalnya setelah kamu install aplikasi dan kamu terjadi banyak kesalahan, jadi kamu bisa mengembalikan sistem kamu kepada sistem di mana sebelum terjadi kesalahan, tentu saja setelah kamu membuat yang namanya sistem restore atau restore point. Sekarang kita buat ya. Kita buat di sini, kita kasih nama aja tutorial system restore. Udah, create. Sebelum saya create, kamu bisa membuat nama terserah kamu ya. Misalnya kalau sementara keadaannya baik-baik saja, kamu bisa tulis everything is fine atau baik-baik saja. Pokoknya kasih tanda di mana laptop kamu atau komputer kamu itu keadaannya lagi baik-baik. Jadi restore point ini sebaiknya kamu buat di mana ya, kamu punya laptop, kamu punya komputer running well, berjalan dengan baik. Jangan buat setelah kamu mengalami yang namanya kesalahan atau kegagalan, itu berarti kan nggak mungkin gitu loh. Oke, jadi sekarang kita create ya, kita buat. Sementara dia buat ini, ya dia butuh waktu 1-2 menit lah, tergantung daripada kecepatan prosesor kamu. Sudah selesai ya, kita create, sukses. Setelah kamu buat sistem restore ini, sekarang coba kita lihat ya. Saya memiliki ada berapa sistem restore. Sepertinya mungkin saya memiliki 3 atau 4. Kita lihat sini ya, sistem restore. Teman-teman, saya ingin bicara baik-baik mengenai ini ya. Coba lihat baik-baik. Terkadang kalau PC kamu tidak mengalami keanehan, ini kamu tidak akan dapatkan seperti ini. Apa gunanya ini? Ini adalah yang pertama ada 2 ya. Pertama recommended restore, yang kedua choose a different restore point. Biasanya kamu lebih baik melakukan yang namanya recommended restore. Tetapi ketika kamu melakukan restore point atau ingin mengembalikan dan recommended restore ini tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kamu, kamu bisa melakukan scan for affected program. Jadi kamu scan terhadap aplikasi, program itu aplikasi atau software yang affected, yang terpengaruh, yang mana membuat kamu punya PC itu rusak. Jadi kalau ada ini ya teman-teman, scan for affected driver, sebaiknya kamu jalankan dulu yang ini. Ya, jadi Windows tahu, oh ini yang rusak nih, ini yang kamu harus perbaiki, kamu kembali kepada yang sini. Atau bisa juga kalau kamu tahu ya kerusakan itu terjadi sesudah kamu membuat restore point, makanya kamu pilih yang ini. Ya, kalau kamu tahu betul-betul ya, choose a different restore point. Pilih restore point yang lainnya. Coba kita next kan. Nah, ternyata saya hanya 2 ya. Jadi kamu bisa lihat sini, saya hanya memiliki 2. Tanggal 6 kemarin dan tanggal 7 ini hari. Jadi tanggal 6 kemarin itu Windows Modules Installer. Yang ini teman-teman, ini adalah otomatis. Ya, kamu bisa lihat sini tipenya atau jenisnya ini install. Lalu ini adalah Windows Update yang KB 58295 ini.
Jadi setiap kali kita mengupdate Windows kita itu akan ada restore point. Tapi tentu saja jangan lupa ya, kamu sudah harus membuat yang namanya sistem restore-nya on. Kamu harus aktifkan. Kalau kamu tidak aktifkan, tidak akan kamu dapatkan apa-apa. Oke? Yang di atasnya ini adalah manual. Ya, kamu buat sendiri. Oke, jadi kamu lihat sini yang kita tulis tadi ya, tutorial sistem restore. Oke, jam 1:22:32. Nah, sekali lagi kalau misalnya kamu mengalami kerusakan, kamu ada pilihan ini, scan for affected programs. Scan untuk program yang terpengaruh, maksudnya yang membuat PC kamu berjalan tidak normal. Oke, jadi saya kira itu aja teman-teman ya. Cara buat sistem restore di Windows 11 dan kenapa sebaiknya kamu lakukan sekarang juga. Let me repeat sekali lagi. Buat sekarang juga untuk menghindari yang namanya kamu install ulang atau kamu reset kamu punya PC. So if you have a problem with your PC, kamu tinggal kembalikan saja kepada titik pemulihan di mana sebelum terjadinya kesalahan dengan sistem restore ini. If you like my video, give me like. If you don't like my video, it's okay. Tetapi tolong beri juga saya like. Kalau masih ada komentar atau ingin kamu tanyakan, Pak, waktu saya melakukan restore point terjadi kesalahan, kamu tanyakan saja. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.